Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali terkait dengan bagaimana kita menakar dinamika elektabilitas parpol-parpol terutama jelang pemilu 2024 yang sampai dengan saat ini ternyata masih saling berkejar-kejaran angka elektabilitasnya. Kita lanjutkan kembali dialog kita sore hari ini bersama dengan peneliti Indoriset Rocky Arbi dan Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah. Kang Ferry dan juga Mas Robi, tadi kita sudah sempat tease terkait dengan analisa dari Indoriset mengenai parpol-parpol lama yang ternyata posisinya tersalib gitu oleh parpol-parpol baru. Ini kenapa kalau dari analisa Indoriset, apa yang membuat mereka ketinggalan seperti itu? Mas Rocky? Baik, Mas Rocky saya ulang lagi ya pertanyaannya. Ini kalau misalnya dari analisa Indoriset terkait dengan suara-suara atau angka elektabilitas parpol-parpol lama seperti kita fokus pada PAN atau P3 yang disalib oleh partai-partai baru. Ini dari analisa atau dari pantauan Indoriset seperti apa? Apa alasannya yang menyebabkan fenomena seperti ini terjadi? Baik Mbak, kalau kita lihat itu suara dari partai-partai papan atas, dalam artian yang sudah 15 tahun atau 10 tahun lebih, dibandingkan dengan partai-partai baru misalnya Perindo yang baru ikut pemilu satu putaran ya. Nah itu mungkin kalau saya lihat ini Perindo ini dia apa faktor yang mempengaruhinya? Kenapa Perindo bisa dengan popularitas 72,7% dengan tingkat kesukaan 64,5%. Itu menurut saya itu ada dua faktor. Yang pertama efek media. Jadi jaringan MNC Group melalui iklan, itu maksud saya yang pertama. Yang kedua itu ada efek kerja partai, mesin partai dari di bawah kader dan pengurus partai. Nah jadi mungkin kalau misalkan suara-suara partai lama itu agak sedikit tergerus, mungkin ada mesin partainya belum bekerja untuk 2024, karena ini kan kita pilpres masih jauh. Katakanlah kita terlalu prematur untuk menilai partai ini gitu. Tapi kan masih ada sekitar 2 tahun lagi. Tentunya partai memang beberapa partai sudah mulai memanaskan mesin gitu. Nah, baik. Menurut saya, Oke, berarti ketika partai politik yang katakanlah mempunyai basis corong suara seperti tadi media atau mungkin sosok-sosok yang kira-kira mumpuni gitu, mempunyai followers atau mempunyai basis pendukung yang juga cukup besar, ini menjadi salah satu alasan parpol tersebut naik angka elektabilitasnya seperti itu ya? nah ya betul. Baik Mas Rocky. Nah Kang Ferry, apakah ini juga dijadikan salah satu strategi bagi Partai Perindo gitu ke depannya untuk katakanlah kan jadi ada beberapa target atau ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh partai. Ini juga jadi salah satu strategi partai untuk memanaskan mesinnya? Ya, saya pikir bagi partai non-parlemen ya yang memang tidak ada kursi di DPR, kita ada kursi hampir di DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini satu upaya yang cukup luar biasa. Berbeda kan dengan teman-teman kita yang ada di parlemen yang memang dia punya basis yang tentunya banyak di beberapa daerah pemilihan. Nah, dengan catatan-catatan seperti ini satu ruang yang saya pikir perlu kita coba upayakan dengan maksimal dengan berbagai strategi yang ada. Jadi baik itu strategi media yang tadi disampaikan oleh Mas Rocky itu sendiri, ataupun strategi-strategi lain yang memang kita gunakan. Jadi walaupun memang pemilu ini masih lama, tapi tentunya kita harus berupaya. Kenapa? Karena kita adalah partai non-parlemen. Partai yang memang belum masuk dalam gelanggang di Senayan seperti itu. Sehingga upaya-upaya ini harus kita harus jauh-jauh hari. Kalau ini tidak dilakukan dengan jauh-jauh hari, maka ini akan menjadi catatan yang memang nanti akan bisa jadi tergerus suara yang memang ada. Nah oleh karena itu upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menguatkan basis-basis partai. Dan saya yakin menguatkan basis partai itu tidak hanya di tingkat pusat, tapi di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten kota, bahkan sampai tingkat ranting, tingkat desa sampai dengan tingkat lapangan. Itu menjadi kita harus kuatkan. Di samping juga dengan media-media yang harus kita coba maintenance supaya mereka betul-betul bisa menginformasikan bahwa Perindo itu ada loh.
bahwa Perindo itu akan bangkit, bahwa Perindo itu akan menjadi satu partai penting di Republik ini yang akan membawa perubahan-perubahan bagi kesejahteraan bangsa kita. Nah, ini yang tentunya kita akan terus suarakan. Bahwa kemudian ada mekanisme yang memang lebih well educated, yaitu dengan riset-riset yang ada, ini menjadi cerminan, ini menjadi refleksi yang ada. Tapi juga kita tidak boleh abai dengan hasil-hasil yang ada. Memang kita ada terus mengalami kenaikan, tapi kita ini tidak boleh abai, tidak boleh terlena, tidak boleh berpuas diri dengan hasil yang ada, karena ini belum mencerminkan kondisi yang memang real di masyarakat. Nah, kita harus mengubah bagaimana popularitas tadi di masyarakat menjadi elektabilitas, sehingga keterpilihan masyarakat itu betul-betul bisa dirasakan nantinya pada pemilu 2024 di 14 Februari 2024 nanti, seperti itu, Mbak. Tadi menjangkau katakanlah perhatian dari masyarakat dan juga calon pemilih tersebut ya Kang Ferry. Tapi bagaimana dengan parliamentary threshold yang juga jadi salah satu tantangan hurdle bagi partai-partai non parlemen? Ya, memang parliamentary threshold ini cukup berat ya dengan 4% ini. Tapi saya yakin ini satu kondisi yang harus kita hadapi. Karena undang-undangnya tidak berubah, Undang-Undang 7 tahun 2017 yang ada, maka ini yang harus kita coba kuatkan. Bagaimana kita menguatkannya, yaitu dengan berbagai strategi-strategi yang ada. Dengan berbagai upaya-upaya yang ada, baik itu di tingkat lapangan, melalui media, melalui jejaring, melalui berbagai aktivitas yang kita lakukan. Nah, tentunya ruang-ruang untuk mencapai threshold yang memang ada di parliamentary threshold ini yang memang harus kita upayakan, suka tidak suka, ini menjadi hal dan target goals kita yang paling penting setelah nantinya kita menjadi peserta pemilu, seperti itu, Mbak. Termasuk berkoalisi dengan parpol-parpol lainnya, Kang Ferry? Dan itu menjadi penting, Mbak. Karena kenapa kita menginisiasi berkoalisi dengan partai-partai non-parlemen? Karena memang tadi saya katakan di awal bahwa pemilu 2024 ini sama dengan pemilu 2019 soal keserentakan. Maka kotel efek ini menjadi sebuah keniscayaan yang ada. Siapa nanti mengusung apa itu akan memberikan dampak ketarikan gitu kan, elektabilitas yang ada. Betul. Ketika kita mendukung si A misalnya, nanti pasti akan ketarik bahwa Perindo ini mendukung si A, atau mendukung si B seperti itu, mendukung si C seperti itu. Nah, itu akan ada dampak kotelnya, dampak ekor jasnya yang memang ada. Nah, ini yang saya pikir juga penting juga untuk kita cermati, sehingga kita jangan sampai salah melangkah seperti itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi refleksi, hasil dari Indonesia ini menjadi refleksi bagi teman-teman di daerah untuk melakukan upaya-upaya demokratisasi secara partisipatif. Jadi ini yuk kita sama-sama, daerah ini pengen capresnya siapa sih yang itu nanti akan menggiring Partai Perindo untuk mengusung dan menetapkan yang nanti akan berefek pada nilai-nilai yang ada untuk mempengaruhi parliamentary threshold tadi, seperti itu, Mbak. Oke, jadi membaca siapa yang sekiranya paling banyak disukai oleh masyarakat ya sebagai calon pemilih, seperti itu, Kang Ferry. Nah, berarti tidak disukai, tapi soal dipilih oleh masyarakat. Menjanjikan seperti itu ya, yang paling baik sebenarnya kan dari seluruh calon yang ada. Nah, ini berarti pertanyaan selanjutnya untuk Mas Rocky. Nah, dari beberapa nama katakanlah sosok yang digadang-gadang ikut serta dalam pencapresan di tahun 2024, ada 3 nama yang warawiri di 3 peringkat teratas, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan. Bagaimana Mas Rocky dan juga Indoriset melihat 3 nama ini dan juga nama-nama lainnya yang ada dalam bursa pencapresan tersebut bisa membawa parpol untuk tadi meningkatkan angka elektabilitas? Baik, Mbak Fani. Kemarin kita waktu survei ketika periode 11 sampai 17 April tersebut, kita coba simulasi 18 nama, 9 nama, 7 nama, dan 3 nama. Nah, saat dilakukan itu kalau kita lihat top 3 kita itu hampir sama dengan lembaga-lembaga lain sebenarnya. Yang pertama itu ada Ganjar Pranowo, yang kedua Prabowo, yang ketiga Anies Baswedan. Nah, cuman di sini ada perubahan elektabilitas yang cukup signifikan dari 18 nama ke 3 nama. Dari Anies naik sebesar 9,7%, dari 18,5% ke 28,2%. Nah, untuk Prabowo naik dari 24,3%
ke 32,4% sebesar 8,1%. Nah, untuk Ganjar naik 7,6% dari 25,7% sampai ke 33,3%. Nah, ini kalau menurut saya ini kemarin kita lihat kita kemungkinan pilpres 2 putaran. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena dengan angka Ganjar 33,3%, Prabowo 32,4%, Anies 28,2%, itu suaranya sangat ketat. Oke. Kita lihat margin of error-nya 2,9% ya. Itu ada kemungkinan masuk putaran kedua Ganjar versus Prabowo atau Anies versus Ganjar gitu. Itu ada kemungkinan hal seperti itu. Jadi kalau kita ditanya ke siapa kira-kira yang bakal lolos di putaran kedua, itu terlalu dini kita untuk menebaknya. Masih ada 2 tahun lagi ya Mas Raffi? Masih ada 2 tahun lagi. Baik, tapi katakanlah kita sudah bisa membaca atau ada pattern yang bisa kita lihat dari hasil-hasil lembaga survei belakangan ini. Nah, bagaimana Partai Perindo, Kang Ferry, dalam memanfaatkan fenomena atau memanfaatkan data ini? Ya, ini data penting sekali yang harus kita betul-betul menjadi referensi dan kita menjadi bagian dari refleksi kita untuk kita melihat secara komprehensif, baik itu ke dalam ataupun keluar, baik itu untuk penguatan internal kita ataupun bagaimana kita menjangkau, menjaring berbagai hal-hal yang memang ada di luar seperti itu dengan dalam konteks proses pencalegan ataupun dalam konteks bagaimana pencapresan. Itu menjadi satu referensi yang sangat penting sekali. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang harus kita coba tangkap sebagai referensi utama yang kita lakukan, termasuk soal pencapresan. Selain kita melakukan upaya-upaya yang partisipatif, kita lakukan dengan teman-teman kita di DPD, DPW seperti itu. Kita juga tentunya berkomunikasi secara intens melalui komunikasi politik yang ada di Partai Perindo dengan berbagai stakeholder terkait, dengan berbagai tokoh-tokoh dan juga calon-calon kandidat calon presiden yang ada. Jadi ini yang terus kita coba upayakan sehingga Partai Perindo tidak hanya berdiam diri, tapi ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Seperti halnya kita melakukan koalisi partai-partai non-parlemen, kita melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak, kita melakukan berbagai aktivitas konferensi rakyat, kita melakukan berbagai upaya-upaya yang memang ada dalam menjaring proses-proses dalam menghadapi pemilu 2024 yang akan datang, Mbak. Ini menjadi penting, Mbak Fani. Apalagi tentunya kita punya motivasi bahwa Partai Perindo ini tidak hanya lolos menjadi peserta pemilu, tapi juga lolos di ambang batas 4% dan lolos juga atau kita juga bisa menggolkan presiden dan wakil presiden yang menjadi pilihan kita, seperti itu. Baik, komunikasi dari semua pihak sudah dilakukan atau masih akan terus dilakukan ke depannya seperti itu ya Kang Ferry ya. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Berhubung karena durasi yang sangat sepi, kita harus sudahi dulu dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi atas waktunya bersama kami. Kita lihat juga ya bagaimana dinamisnya gitu pergerakan posisi parpol-parpol jelang pesta demokrasi tahun 2024 dan kita tentunya merasa ini menarik untuk memetakan strategi apa saja yang akan dijalankan terutama untuk Partai Perindo sendiri untuk menyukseskan target dari masing-masing parpol. Kita masih akan pantau ke depannya. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak. Sehat selalu. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Fari. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Jelang tahun politik 2024, peran pers sebagai media massa sangatlah penting. Tidak hanya harus bersikap netral, pers juga harus memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Hal ini juga menjadi tanggung jawab anggota Dewan Pers periode 2022-2025 yang baru saja dikukuhkan beberapa waktu yang lalu. Suhu politik jelang pemilu 2024 sudah mulai memanas. Masyarakat pun mulai menentukan dukungannya kepada partai dan tokoh-tokoh politik yang memiliki peluang di ajang 5 tahunan tersebut. Untuk itu, pers memiliki peranan penting dalam membimbing masyarakat melalui media massa. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pers Aziyumardi Azra usai melantik kepengurusan Dewan Pers tahun 2022-2025 di Jakarta. Kita ini akan menghadapi pemilu kan tahun 2024. Sekarang saja sudah mulai terjadi proses ya peningkatan suhu politik ya karena adanya kepala daerah yang diangkat oleh presiden maupun juga oleh Mendagri ya. Jadi ini harus diresponi oleh Dewan Pers agar bisa memberikan
bimbingan lah kepada publik ya melalui berbagai media. Selain itu, tugas Dewan Pers juga akan membangun kualitas dan meningkatkan kesejahteraan para jurnalis agar menghasilkan berita yang akurat, tajam, dan terpercaya bagi masyarakat. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Nanda Gautama, Eko Miyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lainnya bersama rekan saya Herjuno Syaputra sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di MNC News Now.